Saya ingin ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, saran dari Dokter Ari tadi adalah sebaiknya vaksin ini dibebas gratiskan atau digratiskan semuanya kepada masyarakat Indonesia. Perihal kalau nanti ada masyarakat nggak mau nunggu, nggak mau ngantri untuk dapetin vaksin, mereka mau bayar sendiri ya, is oke, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya semua masyarakat Indonesia ini gratis untuk mendapatkan vaksin. Gimana Bu Nadia? Iya, baik Mbak Tisa. Jadi pada prinsipnya ya, pemerintah itu bertanggung jawab memberikan akses vaksin kepada seluruh rakyatnya ya. Permasalahan kemudian vaksin ini ada dua skema, yaitu skema pemerintah dan skema mandiri. Tentunya kan ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan dalam hal ini. Dan tentunya juga misalnya kemampuan daripada Fasiankes ataupun skema yang melalui pemerintah ini juga harus dipikirkan. Di sisi lain kan kita juga harus mampu memulihkan perekonomian kita, tetapi juga kita tentunya di dalam urusan pandemi COVID-19 ini juga bisa keluar dengan segera. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah, tapi tentunya negara itu pasti menjadi kewajiban sebuah negara lah memberikan akses untuk vaksin kepada seluruh rakyatnya. Baik. Ibu Nadia, kami juga ingin tahu, ini kan ada info yang beredar begitu masif sekali, ada yang membuka pre-order vaksin corona. Apakah benar info yang beredar tersebut? Sudah ada pre-order untuk jalur mandiri khususnya? Iya, sebenarnya ini tidak boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan manapun ya, termasuk rumah sakit swasta. Karena sampai sekarang pun jenis vaksin yang akan diberikan untuk vaksinasi mandiri yang akan dilakukan di rumah sakit swasta itu sendiri pun belum jelas ya. Karena kita tahu bahwa hampir semua jenis vaksin itu masih pada tahap uji klinis tahap ketiga, dan tentunya kita masih menunggu hasil finalnya. Seperti itu. Jadi kita sudah menghimbau organisasi profesi dan juga Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk tentunya rumah sakit swasta tidak membuka dulu pendaftaran untuk vaksinasi ini. Oke, berarti nggak ada yang pre-order nih, fix nggak ada ya Bu ya, pre-order vaksin Bu ya? Iya. Oke. Sampai saat ini kita masih mematangkan tentang petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Oke, Bu Nadia, satu lagi begini, tadi Ibu mengatakan tampaknya memang ini sudah juga terkonfirmasi bahwa jumlah untuk kuota mandiri ini jumlahnya sekian, jumlah yang difasilitasi pemerintah jumlahnya sekian. Ini sudah terkonfirmasi ya, berarti fix akan harus ada yang bayar sendiri. Nah, kalau harus bayar sendiri, range harganya berapa Bu Nadia? Iya, untuk harga Mbak Tisa kita juga sampai saat ini belum ada informasi resmi ya dari pemerintah, karena seperti saya sampaikan tadi, kita masih menunggu selesainya uji tahap 3 dari seluruh vaksin yang saat ini masih dalam tahap tersebut. Dan tentunya nanti kalau vaksin ini sudah ada dan kita sudah mengetahui yang mana vaksin yang akan kita gunakan, ini pasti baru kita akan memperhitungkan atau menstandarisasi daripada harga vaksin yang akan beredar di Indonesia. Ibu Nadia, dalam proses kalkulasi ini, apakah sudah ada skema akan ada batas atas harga, kemudian batas bawah, atau sesungguhnya dibebaskan ke pihak rumah sakit, ke layanan kesehatan di masyarakat untuk penentuan harganya? Iya, banyak faktor ya yang harus kita lihat. Jadi kalau apakah bentuknya nanti satu harga untuk semua vaksin ataukah ada batas atas ataupun batas bawah, tentunya nanti ini akan ada diskusi lebih lanjut setelah kita mengetahui berapa harga dari masing-masing vaksin tersebut. Dan tentunya harga vaksin ini juga akan dipengaruhi dari mana vaksin tersebut. Jadi kalau kita insya Allah misalnya vaksin merah putih ini sudah siap, tentunya akan berbeda dibandingkan dengan harga yang vaksin kita impor secara langsung ataupun kemudian vaksin yang dalam bentuk bulk yang kita dapatkan dari luar. Okay. Baik, sekarang kita ingin ke Bio Farma. Pak, rencananya vaksin ini akan disuntikan masing-masing ke satu orang berapa kali? Apakah betul sebanyak 2 kali orang harus menerima suntikan tersebut dalam rentang waktu tertentu? Ya, baik Mbak. Jadi untuk vaksin yang dari Sinovac ini sesuai dengan hasil uji klinisnya itu akan mendapatkan 2 dosis per
orang. Jadi nanti ada 2 kali penyuntikan, Mbak. Penyuntikan pertama, kemudian nanti dilakukan penyuntikan kedua setelah 14 hari. Jarak waktu penyuntikan ini dengan yang tadi sudah Anda jelaskan ini, apakah opsi ini harus diambil keduanya atau boleh hanya memilih salah satu saja? Harus, Mas, karena ini sesuai dengan hasil uji klinisnya. Tahap pertama dan tahap kedua juga dilakukan dua dosis. Termasuk nanti di saat tahap 3 yang sedang berjalan ini dilakukan 2 dosis. Jadi harus dilakukan 2 kali penyuntikan sesuai hasil uji klinis. Oke, nah kan kita tahu bahwa yang nantinya akan menerima, katakanlah dalam bahasa awamnya menjadi distributor dari vaksin COVID-19 ini adalah Bio Farma. Soal tadi sudah dijawab memang soal bahwa ada pre-order. Nah, kita ingin dengar suara dari Bio Farma. Apakah memang pre-order tersebut adalah berita bohong semata atau memang kira-kira ada yang bisa pre-order? Ya, jadi gini Mbak Tisa, Bio Farma ini sebetulnya bukan hanya Bio Farma ya. Kami sedang menyiapkan satu sistem layanan terintegrasi gitu. Ini sebetulnya sedang jadi dibuat suatu dashboard terintegrasi yang diinisiasi oleh KPCPEN. Jadi nanti di pemerintah dalam ini KPCPEN, Kemenkes, Kominfo, Bio Farma ini sedang bekerja berkoordinasi untuk memastikan proses pendistribusian yang profesional, tepat sasaran. Jadi jangan sampai nanti ada satu konsumen mendapatkan penyuntikan di Mandiri, nanti di program pemerintah, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada double overlap. Jadi sistem ini memang akan menyiapkan suatu sistem pre-order lebih dulu. Tapi ini memang yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia, ini belum dibuka. Kami masih melakukan simulasi-simulasi. Pre-order maksudnya bisa pre-order dari masyarakat, ini bisa dilakukan pre-order ke Dinas Kesehatan kah atau mungkin ke layanan kesehatan masyarakat atau bagaimana? Yang jelas kalau untuk program vaksinasi pemerintah kan nanti sudah ada Mbak ya, mana yang sasarannya sudah tertentu, siapa yang akan divaksinasi. Nah, untuk pre-order ini sebetulnya nanti dibuka untuk layanan vaksinasi mandiri. Tapi kami sedang menyiapkan, jadi masih menyiapkan infrastrukturnya dan ini memang belum dibuka. Sistem itu memang ada, jadi akan ada pre-order dulu untuk memperkirakan berapa sih kebutuhan di suatu daerah, berapa sih nanti jumlah yang harus disuntikan. Nanti kita by name by address juga. Jadi satu orang nanti begitu terregistrasi sampai dengan sertifikat vaksinasinya bisa diperoleh gitu. Jadi sedemikian lengkap nanti sistem ini dibuat. Baik, kita ke Dr. Arif Faryal. Anda melihatnya seperti apa, Dr. Arif Faryal? Formulasi harga hingga saat ini masih terus dimatangkan. Bahkan bukan hanya 1 kali suntik saja. Ini pemberian vaksinnya bisa 2 kali dan itu sifatnya wajib seperti yang dikatakan Pak Bambang dari Bio Farma tadi. Dr. Arif. Iya, karena memang betul itu vaksinasi itu harus 2 kali ya, seperti booster ya. Seperti misalnya untuk hepatitis B aja itu juga kita 3 kali malah kita berikan ya untuk mencapai antibodi yang diharapkan untuk pasien itu terlindungi dari infeksi tersebut. Jadi pertama begini, makanya saya sampaikan begini, bahwa sekarang ini kan oke lah, tadi kan yang mau digratiskan berapa. Jadi konsentrasi itu justru sekarang yang memang akan diberikan gratis dulu. Kalau sekarang seperti begini kan, ada yang memang udah disetting mau mandiri, mau gratis. Ini kan jadi sesuatu yang membingungkan masyarakat. Ada lagi tadi istilah pre-order, kemudian di sini tidak ada pre-order gitu loh. Jadi silakan sistem bekerja, tapi mohon informasi-informasi itu tidak perlu disebarluaskan kepada masyarakat seperti hal yang tadi. Kembali lagi, ini bicara soal public good. Public itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengadakan hal tersebut. Tapi ketika lah pemerintah dalam posisi seperti ini tadi tujuan tetap mengadakan ini gratis untuk masyarakat dan kemudian masyarakat mengambil pilihan karena untuk lah untuk gratis membutuhkan misalnya seperti yang saat ini harus ada di puskesmas, orang berpikirlah mau buru-buru dia mau mandiri ya silakan, tapi tolong untuk konsentrasi awal ini maka yang diadakan oleh pemerintah ini adalah untuk yang memang akan mendapatkan gratis terlebih dahulu karena sudah ada tentu hitung-hitungannya tadi orang-orang yang beresiko tinggi ya orang-orang yang memang karena pekerjaan itu beresiko tinggi untuk terpapar itu dulu yang diutamakan begitu. Jadi sehingga informasi yang beredar di tengah masyarakat juga
artinya bisa diterima lah oleh masyarakat. Ini hal-hal seperti ini memang bicara soal komunikasi, bagaimana kita menyampaikan ini kepada masyarakat untuk menenangkan masyarakat. Ini kan bisa bilang ada rumah sakit swasta yang sudah mulai bisa vaksin segala macam. Nah, ini hal-hal seperti ini kan harus segera juga ditertibkan oleh pemerintah, ya kan? Agak bahwa tadi jelas Dokter Nadia bilang bahwa ini belum ada pre-order gitu. Ya udah clear bahwa tidak ada pre-order. Sehingga masyarakat tenang. Kalau memang ada pre-order itu jadi pertanyaan, itu siapa yang mengadakan pre-order tersebut begitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita yang ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, ini kan vaksinnya bersifat wajib ya, Dok ya. Ada yang dapat kuota gratis, tapi ada juga yang harus menggunakan kocek sendiri uangnya. Nah, kalau seandainya mereka nggak terdaftar di kuota gratis itu, tapi juga nggak punya uang untuk bayar vaksin, ini apa solusi dari pemerintah nantinya, Bu Nadia? Sudah dipikirkankah? Ya, jadi di dalam sasaran vaksinasi pemerintah itu ada 3 prioritas utama. Tadi Dr. Ari juga sudah sampaikan ya bahwa yang pertama adalah tentunya garda terdepan medis, kemudian garda terdepan pemberi pelayanan publik, dan yang ketiga ini adalah masyarakat rentan. Nah, masyarakat rentan ini adalah tentunya orang-orang yang memang seharusnya mendapatkan vaksin, tapi karena keterbatasan sosial ekonominya dan mungkin belum termasuk di dalam skema PBI, sehingga belum tercatat, dan ruangan ini kita siapkan sebenarnya untuk kelompok masyarakat pada kondisi ini. Jadi jangan takut, pasti pemerintah akan menjamin untuk vaksinasi khususnya untuk masyarakat rentan tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Masyarakat rentan keterbatasan ekonomi ini usia berapa, Ibu? Karena pemerintah menjamin mereka juga akan mendapatkan vaksin COVID-19. Usianya berapa, Bu? Ya, sampai sekarang karena kita mengikuti rekomendasi serta data-data serta kajian-kajian yang ada, tentunya bukan hanya untuk masyarakat rentan, tapi untuk seluruh populasi yang akan menerima vaksin sampai saat ini adalah pada rentang usia 18 sampai 59 tahun yang tidak memiliki komorbid tentunya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dr. Nadia dan juga Dr. Ari serta Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.